Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Askia Maincenjati dari kelas 11 IPA 4 akan mempresentasikan sel hewan. Bahan-bahan yang saya gunakan ada bola, styrofoam, tusuk gigi, plastisin, lem dan juga cat serta kertas. Estimasi harga yang saya keluarkan untuk pembuatan sel ini sebesar Rp56.000 dan waktu pengerjaannya itu sekitar 2 hari. Sekarang saya akan mempresentasikan bagian-bagian sel hewan. Yang pertama ada membran sel. Membran sel merupakan lapisan tipis yang membatasi isi sel dengan bagian lingkungan sekitarnya. Membran sel ini tersusun atas lipid atau lemak, protein, dan juga karbohidrat. Membran sel terdiri atas 2 lapisan bilayer, fosfolipid dan matriks. Nah, matriks ini memiliki 2 bagian juga, yaitu kepala yang disebut fosfat, memiliki muatan dan juga menyukai air. Sedangkan bagian ekornya itu disebut asam lemak, tidak bermuatan dan juga tidak menyukai air. Nah, fungsi membran sel ini sebagai reseptor, pelindung, pengatur lalu lintas berbagai macam zat karena bersifat selektif permeable. Selanjutnya ada sitoplasma. Sitoplasma ini berupa cairan homogen yang jernih. Nah, sitoplasma ini berfungsi sebagai tempat terapungnya organel-organel sel, tempat molekul-molekul organik, tempat reaksi kimia sel, juga tempat organel-organel sel. Nah, selanjutnya ada ribosom. Ribosom ini butiran-butiran kecil. Nah, ribosom terbagi menjadi 2, ada yang terikat dan ada yang bebas. Untuk yang terikat berada di retikulum endoplasma kasar dan untuk yang bebas berada di bagian sitoplasma. Ribosom ini memiliki fungsi sebagai tempat sintesis protein. Selanjutnya ada retikulum endoplasma kasar. Nah, retikulum endoplasma kasar ini mengandung granula. Nah, jika ditempeli retikulum endoplasma kasar ini ditempeli oleh ribosom. Nah, fungsinya itu untuk membuat fosfolipid membrana sendiri dan juga tempat sintesis protein sekretori. Nah, sekarang retikulum endoplasma halus. Nah, retikulum endoplasma halus ini tidak mengandung granula dan juga tidak ditempeli oleh ribosom. Nah, fungsinya itu sebagai metabolisme karbohidrat, terus juga sebagai tempat sintesis lipid dan juga mendetoks atau menetralisir racun. Selanjutnya ada nukleus. Nukleus ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada nukleus, terus juga ada nukleoplasma dan juga ada kromatin. Nah, fungsi nukleus ini yaitu untuk mengatur segala aktivitas sel. Nah, kalau fungsi nukleolus itu sebagai tempat sintesis protein dalam bentuk RNA. Kalau kromatin ini berfungsi sebagai menyimpan informasi genetik. Nah, kromatin ini tuh garis-garis yang ada di dalam nukleus. Kalau nukleus itu inti anak gitu. Jadi dia tuh ada bulatan gitu di dalam nukleus. Nah, selanjutnya ada lisosom. Lisosom ini berbentuk kantung yang bulat. Lisosom ini berfungsi dalam pencernaan intraseluler dan juga bersifat autolisis, yaitu perusakan sel, terus juga bersifat autofagi. Nah, lisosom ini dihasilkan oleh badan Golgi. Nah, selanjutnya badan Golgi. Badan Golgi ini tersusun atas lapisan pipih, sisterna dan vesikel-vesikel lainnya. Badan Golgi ini memiliki fungsi dalam sekresi,
terus membentuk dinding sel pada tumbuhan, membentuk membran plasma, membentuk akrosom pada spermatozoa, dan juga membentuk molekul seperti polisakarida. Selanjutnya ada sentrosom. Nah, sentrosom pada hewan ini terdapat sepasang sentriol. Nah, fungsi sentrosom ini adalah sebagai berfungsi dalam pembelahan sel. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, ada kekurangan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.